Pagi semua, mari kita langsung bahas ya emas ya. Semalam luar biasa ya emas ini. Setelah nis keluar langsung dia naik high-nya 28, habis itu terjun bebas ya. Langsung ketemu 2485 lagi 86 gitu ya. Beda ganti suku ketiga ya. Sesuai yang diperkirakan market semalam memang agak bahaya ya, karena masih didramakan yang namanya resesi ya. Jadi ketakutan pasar ini membuat barang ya. Jadi pada impuls dulu ya, atau daripada mega pusing mending jual barang dulu, nanti baru lihat data selanjutnya untuk ambil keputusan ya. Jadi bisa dilihat ya, waktu zaman saya trading tahun 2021 itu ya, saya kan sering membaca ya fundamental ya, sentimen itu ya. Dulu waktu The Fed sering turun suku bunga ya, sering bukan turun suku bunga, salah, naik suku bunga ya. Naik suku bunga, emas sempat turun-turun ya. Habis itu dulu kan sempat dinarasi bahwa akan resesi ya. Jadi dulu emas sempat turun-turun, ada permainan resesi akan meningkat, dia mulai naik lagi. Ya, habis itu turun lagi. Narasi resesi lagi, naik lagi ya. Jadi kali ini beda ya. Kali ini kalau dia resesi malahan pada drop semua ya, semua pada drop ya. Jadi ini bisa dibilang ya, market itu tidak ada yang namanya patokan ya. Resesi itu bisa membuat emas naik, juga sebelahnya bisa turun ya. Inflasi juga sama, bisa naik bisa juga turun buat emas. Jadi di market ini nggak ada patokan, semua pasti ada faktor lain juga ada di belakangnya, kita tidak akan tahu ya. Karena gimana ya, kalau soal analisa secara fundamental itu memang nggak gampang, karena kita tidak bisa menggerakkan pasar ya. Jadi contoh nih, saya akan bahas secara news ya, news kemarin ya. Seandainya kita bisa asumsi apa yang kita lakukan ya, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa gerakkan market mau lebay ya, kita nggak bisa ya kan. Ya, jadi coba kita bahas news kemarin ya. Ini sudah dipastikan narasi suku bunga resesi ya. Kayak gini ya, kita bisa lihat wah. Oke. Waktu tanggal 2 Agustus ya 2024 ya, sempat tingkat pengangguran naik nih 4,3 nih ya kan. Lalu penghasilan rata-rata juga 01 ya, merah 02 ya, minus. Habis itu pekerjaan pertanian juga 114 ya, pada merah. Jadi memang sangat bahaya. Jadi ada tanda-tanda resesi gitu ya. Jadi wajar ketakutan ya. Jadi karena merah semua. Kalau untuk kali ini saya lihat nggak gitu takut sih menurut saya ya. Tapi kalau untuk market lebay mau gimana lagi kan. Nah, contoh nih ya, kita lihat bahwa tingkat pengangguran udah turun 1%, ini lumayan sih, sebenarnya bagus sih. Berarti kan ada kemajuan daripada nggak ada sama sekali ya. Ya, oke. Jadi terus ini perubahan pekerjaannya. Nah, di sini bisa dibilang sebenarnya kan 114.000 nih. Sekarang udah ada masuk sekitar 142. Berarti kan ada penambahan nih. Jadi kan lumayan nih. Kalau bilang tambah 38.000, jadi dapat segini. Cuman ya agak sesuai yang diharap ya, 164 nih. Setidaknya ada kemajuan. Terus penghasilan juga 4. Jadi juga double, 902 naik 4, jadi double. Sebenarnya di nilai ini ya termasuk ada kemajuan. Jadi bisa dibilang menghindari namanya resesi ya. Tapi pasar bilang ya kita gak bisa apa-apa. Itulah secara permainan, kita gak bisa buat apa-apa karena kita tidak bisa menggerakkan candle di situ ya. Jadi fundamental ini semua untuk kita hanya asumsi, kalau bahaya kita jangan entry atau apa ya.
jadi gak bisa apa-apa ya. Jadi semua ya kuncinya adalah sabar dan tetap jalanin risk management yang kalian jalanin ya. Pondasi harus kuat di situ. Jangan takut, jangan greedy, jangan lihat market sudah merah yang kalian takut ya. Kalau kalian takut artinya kalian belum siap membuat resikonya ya. Kalian gak ada pondasi atau gak ada resiko yang kalian ambil. Jadi bisa dilihat bahwa minggu depan pasti ada impresi ya. Jadi tunggu hari Rabu ya. Hari Rabu ada umuman data ya. Oke, terus kita lihat Senin nggak gitu ada, mungkin ya Senin kadang-kadang dia tiba-tiba bisa sangat volatilitas, bisa kita tidak tahu. Terus ini China, Selasa, Rabu juga ada CPI, hari Kamis juga PPI ya, juga penting-penting. Habis itu udah gak ada lagi ya. Yang paling penting minggu selanjutnya ya, selanjutnya akan ketemuan FOMC ya, suku bunga akan diturunkan ya kalau secara prediksi. Oke, kalian bisa lihat bahwa market pada merah semua ya, kalian bisa lihat merah ya, merah semua ya. Kecuali USD Kanada ya, cuma dolar pun kita bisa cek dolar pun sempat turun juga ya, dan juga hanya stabil aja sekarang nih, dia stabil, gak mau turun lebih dalam aja. Kalau yang naik sih gak gitu naik, cuma ini tanda-tanda mau uptrend aja puber ke atas, tapi naiknya pun gak terlalu gimana ya. Tapi yang lain turunnya pada ngeri kali ya. Terus ini karena pasar lagi buang barang ya, jadi daripada pusing memikir yang ini mending jual dulu lah ya kan, nanti baru ambil keputusan, cicil lagi situ ya. Terus bisa dilihat ya, minyak ini lumayan ya, diskon gitu ya, ke 666 67 ini ya. Jadi kalau kalian belum ada yang buy, kalian bisa buy, habis holder aja ya. Kalau saya sudah gak bisa buy lagi ya, sekarang lagi impuls nih impuls merah ya, gak apa-apa, yang penting tetap tenang, santai, santun aja ya. Gak usah ditakuti trading, asalkan kalian sudah hitung namanya risk management ya, sudah diambil risikonya ya, gak usah takut ya. Karena market gak ada yang bisa prediksi 100% ya, semua tergantung fondasi yang kalian buat dengan psikologi ya. Kalau misalkan kalian bisa melewati ini, kalian akan tahu hasilnya ya. Oke, sampai detik ini ya, bahwa minyak ini secara daily ini masih belum momentum buy ya, masih belum ya, momentum bullish masih belum ya secara daily ya. Memang saya sudah tahu ya, memang belum ya, tapi mau gimana, saya udah cicil ya, jadi gak apa-apa. Nanti tidaklah, kalau udah ada masuk momentum bullish, kalau kalian mau aman ya, kalian tinggal melihat video selanjutnya, kalian bisa akan umumkan ya. Ternyata momentum daily itu wajib dilihat ya, kalau memang dia sudah bullish ya, berarti kalian bisa holder jangka panjang ya. Karena saya entry sekarang di H1 ya, H1 sebenarnya udah lumayan bagus ya, cuman gimana ya, sebenarnya H1 ini kalau berdasarkan entry ya, setiap entry sebenarnya dia sudah biru ya, cuma ya karena mau holder lebih lama jadi biru jari merah di situ ya, karena kita tidak akan tahu dia naiknya sampai berapa, habis itu tiba-tiba patah trend ya. Ini memang udah konsekuensinya ya, jadi tetap fokus fondasi dan psikologi, jadi jangan digonta-ganti lagi gara-gara gitu, itu aja. Jadi ini sebuah pelajaran ya, mungkin kedepannya ya, satu, kalau seandainya dia downtrend tiba-tiba ada masuk ketemu low kita buy, habis itu kalau udah running $20 $30 ini kayaknya udah boleh ambil situ, itu aja. Jadi kalau mau holder mungkin harus ke time frame daily ya, lebih aman. Tapi kalau yang aman sih keaman juga, daily bisa aja dia naik itu lagi ya. Jadi semua nggak ada namanya
bagus metodenya. Yang penting bagus itu di fondasi sampai psikologi aja. Nah seperti ini kalian bisa lihat, mungkin ini sudah ada tanda ya, dia turun, udah hijau, mungkin bisa naik, malah dia juga turun ya juga begitu. Tapi gak apa-apa, kalian harus tetap mempelajari psikologinya dan siap ambil resiko. Itu aja ya, jangan nggak siap tapi ingin cari metode 100% nggak ada, jangan diharapkan. Oke, sampai di sini aja. Bye.